Selamat malam saudara, saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda untuk menghadirkan Dialog Indonesia Bangkit. Kita memang telah melakukan berbagai upaya untuk bisa segera bangkit dari krisis kesehatan dan juga berbagai dampaknya akibat pandemi COVID-19. Salah satu yang tengah diupayakan oleh pemerintah adalah pengadaan vaksin COVID-19. Malam hari ini kami akan membahas mengenai hal itu di Indonesia Bangkit dan kami telah mengundang seorang narasumber, koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat malam Prof. Wiku. Selamat malam. Baik, kita akan bahas lebih jauh mengenai perkembangan vaksin COVID-19 dan kapan kira-kira itu bisa mulai diberikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, Prof, kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Vaksin merupakan suatu produk zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh sehingga memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Vaksin bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan sebuah virus. Vaksin mampu menyelamatkan jiwa, melindungi diri dan sekitar dari berbagai penyakit menular yang berbahaya. WHO menyebutkan 2-3 juta jiwa terselamatkan tiap tahunnya di seluruh dunia sejak ditemukan vaksin. Sejumlah penyakit yang dulunya mematikan dan membuat kelumpuhan menjadi sangat jarang atau punah. Cara vaksin melawan virus sebenarnya dengan merangsang sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen. Sehingga jika virus menginfeksi tubuh manusia akan timbul reaksi imunitas yang lebih kuat dari tubuh manusia. Vaksin menjadi tindakan preventif supaya virus tidak bertahan di dalam tubuh dan tidak menyakiti tubuh. Vaksin sebaiknya digunakan oleh orang untuk segala umur yang tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit kronis lainnya. Namun, jika orang-orang yang tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit kronis menggunakan vaksin, maka mereka dapat melindungi orang-orang yang tidak mampu menggunakan vaksin karena mereka akan bersih dari virus tersebut. Ya, demikian tadi saudara sekilas mengenai vaksin. Kita bahas lebih jauh terutama terkait dengan vaksin COVID-19. Saya bersama dengan Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof. Wiku, sebelum kita bahas soal vaksin itu bisa digambarkan kondisi terkini atau perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang COVID ini menjadi masalah di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan saat ini kasusnya memang cenderung kasus aktifnya itu cenderung menurun. Menurun ya, Prof? Ya, betul. Jadi per tanggal 15 Oktober itu kondisinya sudah kasus aktifnya sudah 18,1% atau kalau angkanya adalah 63.231 dan 18,1% ini lebih rendah dari kasus aktif dunia yang rata-ratanya sekarang adalah 22%. Kalau kita lihat dari kasus sembuhnya, ini jumlah kumulatif yang sembuh juga cukup banyak, sudah 273.661. Ya. Dan ini sudah 78,4%, dan ini di atas kasus sembuh rata-rata dunia, yaitu 75,1%. Ya, jadi artinya kalau sekarang angka totalnya hampir 350.000 itu total yang pernah terinfeksi. Yang pernah terinfeksi, tapi yang sebagian aktif, besar ternyata sembuh. Gitu. Tapi yang aktif yang menjadi PR kita bersama adalah yang sekarang sedang sakit. Nah, itulah kasus aktif. Baik. Yang totalnya ada 63.231. Ya, Prof, salah satu cara agar kita bisa segera bangkit dari krisis kesehatan ini adalah pengupayaan vaksin. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah, bahkan sejumlah vaksin saat ini sudah melewati uji klinis. Bisa digambarkan dulu, Prof, sebetulnya vaksin itu sendiri apa? Ya, jadi vaksin ini adalah sebenarnya sebuah suatu bahan biologi yang memang berasal dari agen penyakit itu sendiri. Kebetulan kita ini sekarang sedang dilawan oleh virus, bukan bakteri. Maka lawannya virus, maka kalau kita berbicara vaksin untuk virus, maka vaksin itu adalah bahan biologi yang berasal dari virus SARS-CoV-2. Yep. Nah, virusnya itu sendiri
bisa virus yang mati atau virus bahan dari virus itu sendiri, partikel dari virus itu sendiri, atau bisa juga hasil rekayasa genetik yang dibuat dari bahan lain yang akhirnya seperti virus itu sendiri. Dan dari sejumlah kandidat vaksin yang sedang diujikan klinis di Indonesia itu yang mana, Prof? Yang mati atau yang? Kalau yang terjadi di Indonesia adalah yang berasal dari Cina kebetulan, itu adalah dari yang mati. Baik, Prof, sekarang digambarkan perkembangan dari uji klinisnya sudah memasuki tahap ketiga. Bagaimanakah perjalanan dari uji klinis itu, Prof? Mungkin sebelum sampai ke situ saya perlu jelaskan bahwa sebenarnya vaksin ini terdiri dari berbagai jenis untuk pengembangannya. Jadi ada yang virus yang dimatikan, ada yang komponennya yang dibuat untuk menjadi bahan vaksin. Dan tentunya masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Dan proses untuk itu, maka dari itu di dunia ini banyak sekali pengembangan vaksin untuk COVID. Karena semua berusaha untuk mengembangkan. Dan semua berlomba untuk cepat hasilnya, tapi juga harus aman. Dan Indonesia kebetulan juga tidak hanya akan mengadakan vaksin dari satu jenis saja. Jadi kandidatnya ada beberapa ya, Prof? Ya, ada beberapa, dan sering orang berbicaranya dengan nama vaksinnya atau nama perusahaan atau vaksinnya gitu, atau brandnya, yaitu ada Sinovac, ada Sinopharm, ada CanSino, ada AstraZeneca, ada Merah Putih yang dari Indonesia. Dan bentuknya pun juga beda. Kalau yang dari atau tipenya berbeda. Kalau yang Sinovac dan Sinopharm itu adalah dari virusnya sendiri yang dimatikan. Sedangkan kalau Merah Putih itu menggunakan rekombinan protein. Jadi caranya berbeda. Dan tentunya semuanya harus melakukan suatu proses pengujian, mulai dari pengembangan, terus nanti diuji di hewan percobaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan uji klinis fase 1, 2, dan 3. Bedanya 1, 2, dan 3 adalah jumlah populasinya makin lama makin besar yang dicobakan. Dan itu untuk menilai juga dari sisi keamanan dan dosis yang paling tepat untuk bisa menimbulkan kekebalan pada orang yang akan divaksin. Nah, semua sedang melakukan proses itu, belum ada yang selesai sampai dengan sekarang untuk uji klinis fase 3. Begitu juga vaksin yang ada di Indonesia, juga sebagian ada yang diuji di Indonesia, ada yang diuji di luar negeri juga. Oke, kalau gitu kita bedah satu persatu, Prof. Boleh. Mulai dari yang Sinovac dan kemudian yang AstraZeneca dan Merah Putih, perkembangan uji klinisnya sekarang sudah sampai di mana? Semuanya sedang proses di tahap ketiga semua. Tahap ketiga kecuali Merah Putih. Merah Putih belum sampai ke situ karena baru mulai. Baru mulai dan memang perlu waktu untuk itu. Kita tinggal tunggu saja hasil dari uji klinis ketiganya kapan dan hasilnya seperti apa. Dari uji klinis tahap ketiga itu hasilnya seperti apa, Prof? Apakah semuanya berjalan lancar atau ada kendala barangkali yang dihadapi? Sampai dengan saat ini yang diuji untuk Sinovac yang di Indonesia belum ada laporan tentang hal-hal yang negatif dari uji fase 3, klinis fase 3. Jadi sementara berjalan dengan lancar. Kalau kemarin sempat ada kabar yang salah satu relawan kemudian ternyata tertular COVID-19, itu artinya apa, Prof? Jadi begini, dalam uji klinis itu tidak serta-merta semuanya itu menggunakan vaksinnya, karena pasti ada yang namanya kontrol. Nah, yang kontrol itu yang disebut diberikan suatu produk yang namanya placebo. Dan tidak diberitahukan kepada mereka. Karena kita ingin tahu betul apakah uji itu efektif atau tidak antara yang dikasih vaksin dengan yang tidak. Dan bisa saja itu adalah yang diberikan placebo. Sehingga kalau diberikan placebo kan berarti tidak timbul proteksi untuk itu, karena dia bukan vaksin. Gitu. Nah, itu mungkin reaksi dari situ. Bisa ya, jadi. Prof, ya. Baik, kita akan sambung kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bangkit akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita lanjutkan lagi perbincangan ini di Indonesia Bangkit. Saya masih bersama dengan Profesor Wiku. Prof Wiku, sebetulnya sebetulnya vaksin ini menimbulkan efek samping atau tidak, Prof? Vaksin itu timbul efek samping atau tidak? Vaksin itu bisa menimbulkan efek samping dan kita harus menghindari timbulnya efek samping. Maka dari itu proses pembuatan vaksin itu ada prosesnya yang panjang dan ketat. Ya. Salah satunya adalah uji klinis. Bahkan uji klinisnya pun ada 3 fase. Itu semuanya untuk memastikan bahwa vaksin yang dibuat betul-betul aman sehingga tidak timbul efek negatif. Baik. Selain bersama Prof Wiku, Prof, malam hari ini kita juga sudah tersambung bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam yang juga mendalami mengenai vaksin. Ada Dr. Dirga Saktirambe. Selamat malam, Dr. Dirga. Selamat malam, Prof Wiku. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, Dr. Dirga, ini terkait dengan pengupayaan atau pengembangan vaksin COVID-19 yang tengah dilakukan oleh Indonesia bekerjasama dengan beberapa pihak tentu saja. Anda melihat perjalanan pengembangan vaksin COVID ini seperti apa, Dr. Dirga? Ya, kita harus menyadari bahwa saat ini kita dihadapkan pada situasi yang sulit ya. Artinya ini ada pandemi. Kita butuh upaya-upaya pencegahan yang ekstra supaya orang terlindungi. Tapi di sisi lain juga kita harus melalui atau menempuh tadi tahapan-tahapan pengujian vaksin seperti yang Prof Wiku sampaikan ya. Jadi kita harus menyiapkan semuanya tentu sambil melihat data-data dari hasil uji klinis tersebut. Baik, Prof, kalau melihat perjalanan, Dr. Dirga, kalau melihat perjalanan dari pengembangan vaksin ini, saat ini semuanya masih dalam tahap uji klinis. Biasanya butuh berapa lama untuk kemudian sebuah vaksin itu bisa dinyatakan aman dan efektif untuk digunakan? Ya, dalam situasi yang normal umumnya sebetulnya dibutuhkan waktu 10-15 tahun untuk mengembangkan satu vaksin baru dari titik nol ya. Tapi tadi saya bilang kita menghadapi situasi pandemi yang tidak pernah ada sebelumnya ya dengan COVID seperti ini sekarang. Jadi tadi butuh upaya-upaya percepatan. Tetapi tentu sama sekali tidak boleh mengabaikan aspek satu safety ya, keamanan itu yang paling utama, baru yang kedua soal efektivitas. Oleh karena itu sekali lagi kita harus terus melihat bagaimana hasil uji klinis. Dalam situasi normal butuh waktu 10 hingga 15 tahun. Aspeknya banyak yang diperhatikan. Apa-apa saja persyaratan sebuah vaksin kemudian bisa lolos untuk diberikan kepada masyarakat atau kepada publik, Dr. Dirga? Ya, tadi pengujiannya ada beberapa tahap ya. Jadi tahap dasar, lalu ada tahap preklinis ya, di mana dicoba pada hewan dulu, lalu bila hasilnya baik, baru diuji coba pada manusia yang disebut sebagai uji klinis. Uji klinis lagi ada 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3. Tujuannya tadi tetap satu, melihat apakah vaksin ini aman atau tidak. Yang kedua, melihat bagaimana efektivitasnya, termasuk juga menentukan dosisnya berapa, penyuntikannya berapa kali ya, seperti itu. Baik, saya kembali ke Prof Wiku. Prof Wiku, data WHO menyebutkan bahwa 2 hingga 3 juta jiwa terselamatkan tiap tahunnya di seluruh dunia dengan adanya vaksin. Kita mungkin tidak bicara vaksin COVID, tapi vaksin secara umum. Secara gitu. umum, ya. Mengapa bisa begitu, Prof? Karena kan sebenarnya penyakit itu menyerang manusia dalam konteks ini. Tidak semua manusia itu memiliki kemampuan pertahanan tubuh, imunitas untuk melawan itu. Penyakitnya begitu banyaknya, sehingga untuk itu manusia harus dilindungi dengan vaksin tersebut. Dan karena jumlahnya banyak penyakitnya, dan terutama penyakit yang sangat berbahaya dan dampaknya besar, itu harus ada vaksinnya. Dengan diproteksi seperti itu, maka efek yang ditimbulkan oleh si virus atau bakteri itu, antigen itu, kepada tubuh manusia, itu bisa dicegah. Ada yang bisa menyebabkan kelumpuhan, ada yang bisa menyebabkan kematian, ada yang menimbulkan penyakit dan mungkin bisa sembuh lagi. Nah, dengan adanya seperti itu, kita diproteksi dengan vaksin, otomatis kematian yang potensial diakibatkan oleh virus atau bakteri tersebut akhirnya jadi bisa ditekan. Maka dari itu banyak bisa menyelamatkan manusia. Jadi itu sebenarnya adalah intervensi medis untuk mencegah supaya masyarakatnya tidak tertular lagi oleh agen penyakit.
Oke, saya kembali ke Dokter Dirga. Dokter Dirga, vaksin ini kalau memang kemudian nanti sudah bisa diberikan kepada publik, ini kan tentu juga akan memberikan harapan baru bagi kita bahwa kita bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 begitu. Tapi kemudian ada juga yang sejumlah peneliti yang kemudian mengkhawatirkan karena ada virus penyakit tertentu yang jika bertemu dengan antivirus atau vaksin itu tadi, malah penyakitnya menjadi lebih agresif. Disebutkan misalnya demam berdarah. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini, pandangan Dokter Dirga? Ya, secara teoritis ya, dalam mengembangkan suatu vaksin baru, nggak cuma vaksin sebetulnya ya, beberapa obat-obatan juga, misalkan antibodi, itu secara teoritis selalu ada risiko seperti itu. Tetapi kita harus melihat tentunya datanya seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa. Sampai saat ini, dari seluruh kandidat vaksin COVID, itu belum ada bukti bahwa terjadinya tadi yang seperti Anda sebutkan ya, terjadinya ADE namanya. Jadi belum ada. Tapi risiko seperti itu pada penyakit demam berdarah memang ada begitu? Betul begitu ya, dokter? Betul, kalau demam berdarah memang ada. Iya, makanya kenapa tidak ada vaksin untuk demam berdarah ya, Dok? Prof. Belum berhasil untuk menjadikan vaksin demam berdarah, tapi pengembangan sedang berjalan. Baik, ya. Dan kita tentu berharap agar pengembangan vaksin COVID-19 ini bisa berhasil dan terus dikembangkan dengan lebih baik. Prof. Wiku, kalau memang sekarang sudah pada tahap ketiga, artinya sebentar lagi selesai pengembangan uji klinisnya. Ada sejumlah pihak yang mengatakan November atau Desember ini akan mulai diberikan kepada masyarakat, akan mulai disuntikan. Benar begitu, Prof? Iya betul dalam arti begini, kita pasti menunggu hasil uji klinis ketiga karena kita perlu memastikan keamanan dan efektivitas atau efficacy dari sebuah vaksin untuk disuntikkan. Karena tujuan dari vaksin itu adalah untuk memberikan imunitas pada orang. Maka dari itu harus dibuktikan dulu bahwa memang percobaan yang dilakukan, uji-uji yang dilakukan yaitu uji klinis itu memang berhasil. Jadi artinya kalau dikatakan akhir tahun ini, mulai November atau Desember ini itu belum pasti? Semua sedang berprogres. Jadi semua sedang berprogres dan kita pastikan bahwa yang disuntik adalah memang orang-orang yang sehat dan mampu untuk menimbulkan imunitas karena perlu proteksi, dan itu dari vaksin-vaksin yang telah selesai dari ujinya dan terbukti bahwa aman dan efektif. Karena ini saya tanyakan sekaligus mengkonfirmasi, Prof. Ada kekhawatiran sejumlah pihak misalnya mengapa itu terburu-buru diberikan padahal uji klinisnya juga belum selesai, terus kemudian juga belum ada persetujuan dari WHO dan sebagainya. Jadi memang kita masih menunggu ya, Prof ya. Mungkin saya perlu jelaskan seperti Dr. Dirga tadi sudah jelaskan. Jadi pengembangan vaksin itu memang biasanya lama. Ya. Sekarang itu dunia nggak ada pilihan, harus cepat. Tapi tidak serta-merta kita melanggar proses untuk pembuatan vaksin yang aman. Maka dari itu prosesnya diikuti, diawasi, semua pihak sekarang itu bangun di seluruh dunia ini. Dan semua berlomba, seluruh ahlinya, pakarnya, dan klinisinya semua memperhatikan ini untuk bisa percepatan. Tapi tetap yang dijaga adalah keamanan dan efficacy. Sehingga betul-betul nantinya kalau disuntikkan bisa menimbulkan proteksi. Kalau sampai bisa terjadi, ini adalah kemajuan luar biasa di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Bahwa dunia ternyata akhirnya mampu membuat vaksin yang dulunya lama menjadi lebih cepat. Baik. Kita akan sambung kembali, Prof. Wiku dan juga Dr. Dirga. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bangkit akan segera kembali. Oke, baik. Kita sambung kembali perbincangan kita di Indonesia Bangkit. Saya ingin menyambung lagi tadi indikator ataupun suatu vaksin bisa kemudian diberikan menunggu apakah aman dan juga efektif begitu. Nah, indikator amannya itu akan seperti apa, Prof? Karena ini kan diberikan kepada relawan dengan jumlah yang cukup banyak, ribuan ya, 1.500, 1.600-an begitu ya, Prof ya, khusus yang Sinovac itu. Indikator bahwa itu aman bagaimana, Prof? Jadi mulai dari awal dulu ya. Jadi kan itu sudah dikembangkan, ada uji preklinisnya yaitu pada hewan percobaan. Hewan percobaannya pun hewan yang memiliki
reaksi atau kondisi yang kurang lebih mirip seperti manusia. Sehingga akhirnya kita bisa tahu reaksinya seperti apa. Dan itu sudah lolos itu. Kemudian masuk ke uji klinis 1. Uji klinis 1 sudah menggunakan manusia. Ya. Dan terlihat tidak ada apa-apa. Uji klinis 2 juga begitu, 3 juga begitu. Jadi yang disebut efek samping itu apa? Yang penting adalah aman itu adalah tidak menimbulkan sesuatu hal-hal yang negatif dari orang yang dulunya sehat menjadi sakit atau bahkan timbul kecacatan. Maka dari itu dilakukanlah uji dengan hati-hati. Ya, oke. Prof, disebutkan juga oleh Menko Perekonomian bahwa akan segera diadakan vaksin COVID-19 tahap pertama ada 36 juta. Kemudian menyusul berikutnya beberapa puluh juta lagi sampai kemudian 100 juta hingga akhir 2021. Dan 36 juta itu akan mulai diberikan di akhir tahun ini. Itu akan adakah prioritas tertentu diberikan kepada siapa? Dan apakah ada daerah tertentu juga yang akan mendapatkan prioritas itu? Ya, proses itu terus berjalan, perencanaan seperti itu untuk roadmap dari vaksinasi itu sendiri. Dan tentunya akan diberikan kepada kelompok-kelompok yang mempunyai risiko tinggi untuk tertular. Salah satunya adalah tenaga kesehatan. Dan nanti juga ada kelompok-kelompok lain yang dikembangkan dalam rangka untuk betul-betul memproteksi itu. Sehingga kita akan membuat schedule yang jelas karena berurutan. Karena ketersediaan vaksinnya juga nggak bisa langsung semuanya ada. Di dunia juga seperti itu. Baik, nanti kita bahas lebih jauh, Prof. Roadmap-nya akan seperti apa nantinya, termasuk juga daerahnya daerah mana saja, karena kan sekarang yang zona merah dengan jumlah yang banyak, dan juga orang tua, anak-anak, atau ada kategori lain? Ya, pada kondisi saat ini, di mana tadi vaksinnya memang artinya masih terbatas, ya, tentu yang paling utama adalah frontliners, seperti saya ya, tenaga kesehatan yang di garis terdepan, yang langsung merawat pasien COVID. Itu pasti nomor satu ya. Nanti yang kelompok berikutnya bisa dipertimbangkan adalah orang-orang dengan berbagai penyakit kronik, ya seperti orang yang sakit diabetes, sakit jantung, kemudian juga para pekerja, ya aparatur negara, ASN yang aktif melakukan pelayanan itu tentu harus diprioritaskan. Termasuk juga yang punya penyakit penyerta itu tadi ya, Dr. Dirga. Ya. Baik, Prof. Wiku, dalam soal herd community juga sering disebut-sebut begitu. Dalam situasi seperti apa herd community itu sudah bisa terbentuk sambil kita menunggu vaksin misalnya? Ya, yang disebut dengan herd immunity adalah immunity kelompok herd gitu ya. Immunity kelompok itu atau herd immunity itu bisa terbentuk ada beberapa hal. Bisa saja karena memang sudah dari asalnya bawaan mereka sudah memang memiliki kekebalan tubuh tertentu pada penyakit-penyakit tertentu. Kalau kita bicara pada corona, COVID, itu belum ada herd immunity. Maka terbentuknya herd immunity itu bisa saja karena terjadi banyak penularan dan akhirnya banyak yang sembuh, maka bisa terjadi seperti itu, atau diberikan vaksin. Dengan diberikan vaksin nanti akan timbul herd immunity. Herd immunity itu akan terjadi apabila jumlah populasi yang memiliki imunitas cukup memadai sehingga virus itu sudah tidak ada tempat lagi untuk bisa berkembang biak. Artinya kalau kita berbicara 100%, yang paling baik kan herd immunity itu 100% semuanya divaksin. Tapi sebenarnya nggak usah sampai dengan 100%, itu bisa menimbulkan herd immunity untuk virus atau antigen ini untuk bisa berkembang biak. Apalagi itu dikaitkan dengan perilaku dari masyarakatnya sendiri. Kalau di kota-kota besar dengan kepadatan dan aktivitas yang tinggi, maka potensi terjadinya kontak kan tinggi. Tapi kalau daerah yang jarang, berarti kan sebenarnya kontaknya juga sedikit. Dengan adanya orang yang divaksinasi jumlahnya sesuai dengan kondisinya, maka itu akan bisa melindungi sekelompok itu. Kita bayangkan saja Indonesia ini kan bukan satu daratan berpulau-pulau. Maka otomatis itu adalah salah satu hal keunggulannya Indonesia dibanding dengan negara lain. Karena apa? Mobilitas penduduknya tidak semudah kalau satu daratan. Sehingga herd immunity itu jangan dilihat sebagai Indonesia satu-satu kesatuan saja. Tapi sebenarnya terdiri dari berbagai kelompok. Itu adalah salah satu bentuk cara kita juga bisa mendesain untuk memunculkan herd immunity. Karena tujuannya dari vaksinasi itu tadi adalah menimbulkan imunitas kelompok tadi.
Jadi kita pastikan ini kan kita ini bertanding sama lawannya virus. Ya sudah kita ya pinter-pinteran. Caranya ya begitu. Kita proteksi secukupnya untuk bisa menimbulkan proteksi terhadap penyakit itu. Meskipun letak geografis kita yang kepulauan itu menjadi keunggulan kita, tapi kasusnya mungkin memang sudah sedikit menurun tadi Prof sampaikan gitu ya. Tapi di kawasan Asia Tenggara ternyata kita masih nomor 1 Prof dibandingkan Filipina. Indonesia lebih tinggi daripada Filipina. Iya, data terakhir kemarin. Tapi penduduk Indonesia juga lebih banyak daripada ya? Filipina. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Jadi melihatnya per 1 juta penduduk. Kalau kita lihat per 1 juta penduduk sebenarnya kita tidak tinggi dibanding negara lain. Jadi kan satu pulau Indonesia saja bisa sama dengan satu negara lain di dunia. Gitu. Jadi melihatnya begitu. Tapi kalau kita melihat Indonesia karena kita negara besar, kita lihatnya 514 kabupaten kota. Tapi mengapa angka kematian kita masih terbilang cukup Angka tinggi? kematian kita rata-rata nasional masih lebih tinggi dari global. Tapi angka kematian beberapa daerah atau banyak daerah di Indonesia lebih rendah daripada dunia. Jadi kembali lagi saya mau ingatkan, kalau melihat Indonesia jangan melihat seluruh dunia dijadikan satu dalam konteks penyakit ini. Karena setiap daerah berbeda-beda. Ada yang angka kesembuhannya 100%. Ada yang angka kesembuhannya 90 sekian persen. Ada yang angka kesembuhannya baru 40%. Ya. Nah, jadi jangan dirata-ratakan semuanya jadi 40%, begitulah. Jadi penanganannya pun juga harus melihatnya per daerah. Yang masih rendah itu harus didorong kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang sudah berhasil terus ditingkatkan dan dijaga. Karena ini bisa saja sudah bagus, bulan depan turun lagi. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita pastikan. Begitu juga dalam rangka vaksinasi, kita juga harus mempertimbangkan seperti itu. Ya. Misalnya wilayah-wilayah prioritas. Kenapa? Karena kasusnya misalnya tinggi, penduduknya padat. Itu harus diprioritaskan tentunya. Baik Prof. Nanti kita sambung lagi. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bangkit akan kembali usai jeda berikut ini. Anda masih bersama kami di Indonesia Bangkit. Saya sekarang ke Dr. Dirga Saktirambe. Dr. Dirga, dengan vaksin yang sedang dikembangkan dan sebentar lagi akan bisa diberikan kepada masyarakat yang mungkin tahun depan atau beberapa saat lagi. Lalu kemudian banyak warga yang merasa ya sudah akan ada vaksin, jadi harusnya kita lebih santai menghadapi. Jadi ada pemikiran seperti itu begitu terhadap pandemi COVID-19 ini. Tolong Dr. Dirga mungkin bisa diluruskan. Sebetulnya banyak kemudian anggapan-anggapan atau mitos-mitos yang menyebutkan bahwa vaksin ini ya obat, bahwa vaksin ini apa dan sebagainya begitu. Yang sebetulnya seperti apa, Prof. Dr. Dirga? Ya, jadi vaksin itu sifatnya untuk pencegahan dan diberikan kepada orang yang sehat. Jadi orang yang sehat kita harapkan memiliki kekebalan terhadap penyakit, terhadap COVID, tanpa dia harus sakit dulu. Itu adalah konsep dari vaksinnya. Tapi ingat bahwa nanti sekalipun ada vaksin, tentu kita semua tetap harus 3M. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, cuci tangan, dan vaksinasi itu semua harus dilakukan secara bersamaan. Oke. Bicara soal tadi, Prof. Wiku sudah menjelaskan mengenai herd immunity, bahwa itu akan terbentuk tingkat kekebalan. Kalau Dr. Dirga melihat, Dr. Dirga juga mendalami soal vaksin begitu ya, apakah herd immunity saat ini sudah akan segera bisa dicapai oleh penduduk Indonesia terkait dengan COVID-19? Karena di beberapa daerah misalnya perkembangan kasusnya sudah sangat tinggi begitu, di beberapa provinsi misalnya. Ya, sampai saat ini bukan hanya di Indonesia sebetulnya ya, di seluruh negara juga belum ada bukti bahwa herd immunity telah tercapai. Dan herd immunity yang paling aman itu adalah sebetulnya melalui vaksinasi. Karena tadi bahwa orang bisa kebal tetapi tanpa harus sakit dulu. Berbeda dengan secara alamiah, itu orang kan harus sakit dulu. Tapi kalau kena COVID yang berat bagaimana gitu ya. Jadi kita berharap ini vaksin COVID segera ada sehingga herd immunity dapat tercapai dengan vaksinasi. Baik, terakhir Dr. Dirga bisa disampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik terkait dengan satu lagi mitos-mitos lain soal vaksin yang kemudian membuat orang khawatir, misalnya soal kehalalan dan sebagainya. Boleh disampaikan pesannya kepada masyarakat? Ya,
Yang pertama mungkin soal keamanan dulu ya, bahwa tetap tadi kita harus melihat hasil uji klinis. Oleh karena itu nanti vaksin apapun yang diberikan kepada masyarakat itu pasti sudah ada data keamanannya, dan itu akan kita follow up terus di monitoring. Bukan berarti kalau udah vaksinasi selesai gitu, tidak ya, akan dipantau terus. Yang kedua soal kehalalan, tentu saya lihat juga pemerintah sudah berkomunikasi dengan MUI dan itu akan disiapkan juga ya. Dan saya mengimbau kepada masyarakat, nanti jika memang sudah ada vaksin COVID yang terbukti aman dan efektif, maka ya kita tidak perlu ragu ya, harus mengikuti program dari pemerintah dan tidak perlu khawatir karena semuanya itu akan dipantau. Baik, Dr. Dirga Saktirambe, terima kasih sudah berbincang bersama kami dan berbagi informasi malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, Dok. Saya masih bersama dengan Prof. Wiku Adhisa Smito. Prof, tadi soal ini lagi, soal mitos lagi. Ada juga yang menyebutkan begini, Prof. Mitos vaksin dapat berisi microchip untuk lacak keberadaan orang. Ya. Apa namanya, vaksin ini kan sebenarnya adalah suatu bahan biologi yang disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh dengan bentuk biasanya suntikan atau juga jadi bentuknya tetes, cairan ya, dan cairan, disuntikan, bisa ya. juga tetesan di apa. Jadi apakah bisa dipasang chips? Yang jelas niat untuk memasang chips di masa pandemi ini rasanya nggak mungkin ya. Apalagi kita sendiri juga mengembangkan ilmu pengetahuannya ini sudah terbuka lebar. Ya. Semua orang bisa tahu dan diawasi. Jadi rasanya nggak mungkin untuk melakukan kayak begitu gitu. Dan di dalam konteks yang seperti itu menurut saya enggak. Jauh lah ya gitu ya, Prof ya. Jauh. Ini sekarang kita bicara soal rencana pemerintah untuk terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Ada roadmap yang tengah disiapkan. Tadi Prof menyebutkan misalnya prioritasnya sudah dijelaskan. Lalu daerahnya, Prof, akan diberikan ke daerah mana dulu? Ya, itu sedang di dalam diskusi. Jadi daerah juga pasti memprioritaskan dari daerah-daerah tadi yang sudah saya sebutkan. Salah satunya padat penduduk, kemudian memiliki kerentanan tinggi untuk tertular, dan tentunya juga jumlah masyarakat yang harus dilindunginya juga. Dan daerah itu kan beda administrasi penyakit sama administrasi tata negara. Kalau kewilayahan kan kita bicaranya kabupaten, kota begitu kan, provinsi. Terus mungkin kalau kewilayahan yang bentuknya fisik adalah pulau gitu. Padahal penyakit ini tidak mengenal border, batasan seperti itu. Maka dari itu kita juga harus bisa melihat, moga-moga border atau batasannya itu kurang lebih bisa dibatasinya mirip dengan kewilayahan. Dengan demikian kita bisa melindungi masyarakat itu sesuai dengan distribusi penyakitnya yang ada dan kerentanan yang ada di masyarakat. Artinya bukan berdasarkan di wilayah mana yang paling banyak terpapar oleh COVID-19. Karena kalau berdasarkan data yang setiap hari diupdate oleh Satgas COVID-19, misalnya 3 provinsi itu ya Prof, ya, ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat misalnya, yang urutan perkembangan COVID kasus harian terbarunya terus bertambah. Ya, kalau kan ada 8 prioritas plus 2 provinsi tambahan lainnya, Bali dan juga Aceh gitu ya. Jadi merujuknya ke situ ya, Prof ya, ke 8 plus 2 itu ya. Itu salah satu yang dipertimbangkan karena memang daerah-daerah tersebut memang kalau dari sisi kasus memang jumlahnya tinggi. Kasus kumulatifnya tinggi dan kasus tambahannya perharinya juga relatif tinggi. Jadi yang kita prioritaskan pasti dengan tempat-tempat yang jelas pasti populasinya tinggi dan penularannya tinggi. Karena kalau kita berikan kepada yang tempat yang populasinya rendah, mungkin juga penularannya juga sangat rendah. Jadi prioritas pasti kalau kita bicara prioritas. Tapi pemerintah Indonesia menyediakan vaksin ini bukan hanya untuk prioritas saja, seluruhnya untuk mengcover herd immunity. Kalau kita berbicara besar, herd immunity dari masyarakat Indonesia tentunya. Ya. Dan nanti tahapannya untuk satu orang akan disuntikan 2 kali ya, Prof ya? Disuntikkan sekali atau 2 kali tergantung dengan vaksinnya itu sendiri. Karena ada beberapa jenis vaksin. Tergantung dari mana vaksin itu, dari tadi disebutkan itu. Ada ya, 3 atau 4 yang sekarang menjadi kandidat. Ya. Kalau vaksin merah putih perkembangannya saat ini bagaimana? Sekarang sudah
selesai di uji hewan preklinik yang sedang persiapan untuk fase berikutnya. Tapi ini sedang berproses. Jadi kalau diurutkan berarti yang sudah segera siap itu Sinovac, kemudian AstraZeneca, baru merah putih. Intinya kalau merah putih agak lebih lama karena memang baru mulai, tapi beberapa vaksin yang lain relatif sudah siap. Baik, Prof. Wiku mungkin bisa juga disampaikan kembali kepada publik ya. Sekalipun angkanya masih cukup tinggi, tapi kasus aktif memang sekarang sudah mulai bisa terlihat berkurang begitu. Tadi Prof menyebutkan angkanya hanya 63 ribuan yang saat ini kasus aktif. Tapi Prof Wiku juga kerap menyampaikan ingat pesan ibu gitu ya, misalnya gunakan masker dan sebagainya. Namun banyak juga yang masih mengabaikan, tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan alat pelindung lainnya seperti face shield dan sebagainya. Mengapa masyarakat masih begitu ya, Prof? Masih enggan menggunakan protokol kesehatan? Ya, memang kan ini bukan sesuatu yang biasa. Berarti harus dirunut dari sejak awal. Pastikan ini adalah pandemi, dimanapun berbahaya. Dan protokol kesehatan itu adalah yang utama. Jangan hanya mengandalkan, oh sebentar lagi ada vaksin, maka saya ikut vaksin saja. Nggak bisa begitu. Ancaman bahaya ini ada setiap saat. Jadi cara yang paling murah dan relatif sebenarnya mudah adalah dengan protokol kesehatan. Bahwa masih ada masyarakat yang belum percaya dan seterusnya ada. Dari survei BPS menunjukkan ada 17% masyarakat Indonesia yang tidak percaya bahwa dia bisa kena. Dan ada juga yang yakin tidak tertular gitu ya. Itu. Dan itu adalah tugas kita bersama untuk meyakinkan mereka, karena kalau mereka tertular juga menularkan kepada yang lain. Ya, termasuk misalnya sekarang kondisinya di DKI Jakarta, PSBB-nya sudah PSBB transisi, sejumlah tempat publik sudah mulai dibuka, termasuk juga bioskop. Ini juga tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita. Tidak boleh sama sekali. Ini adalah bentuk dari pimpinan daerah menggunakan gas rem. Karena kasusnya sudah mulai bisa terkendali, mulai digas ekonominya. Tapi nanti kalau sampai nggak terkendali, pasti direm. Kan ini kan proses belajar bersama. Kalau masyarakatnya juga bertanggung jawab, dibuka ekonominya dan tidak nambah, terkendali, ya berarti terus bisa kan. Ya. Semakin turun, semakin digas lagi. Nggak bisa direm lagi. Baik. Prof, terakhir pesan atau imbauan kepada warga masyarakat terkait dengan vaksin ini sebelum kita nanti jeda. Ya, jadi kita berharap pada vaksin untuk bisa melindungi masyarakat. Tapi jangan lupa menjalankan protokol kesehatan karena itu sudah bisa mulai dari kemarin-kemarin. Dan mari kita perbaiki, kita tingkatkan betul-betul karena sebenarnya semakin banyak masyarakat Indonesia menjalankan protokol kesehatan, itu sendiri sebenarnya menimbulkan herd immunity tanda kutip. Kalau berkurang yang perilakunya, otomatis rentan lagi bisa kena. Sama dengan vaksin. Vaksin kalau ada masa perlindungannya, semakin pendek perlindungannya, kita harus pastikan nanti harus divaksin lagi. Maka dari itu, double, kita harus punya dua-duanya. Perubahan perilaku dan juga vaksinasi. Itu adalah membuat ketahanan kesehatan masyarakat Indonesia akan naik nantinya untuk bisa beraktivitas sosial ekonomi lagi. Jadi harus beriringan ya, harus Prof, ya, nggak bisa saja mengandalkan vaksin, tapi juga memang kita harus merubah gaya hidup atau perilaku begitu ya. Baik, saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama Indonesia Bangkit. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bangkit. Saya masih bersama dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Prof Wiku, dari tahapan yang sekarang ini sudah dilalui oleh vaksin kita, sudah pada tahap uji klinis tahap ketiga, masih membutuhkan berapa tahap lagi untuk bisa diloloskan oleh WHO? Jadi uji klinis 3 ini nanti pasti tentunya proses yang biasanya terjadi, pasti akan dilakukan review dari seluruh hasil uji yang dilakukan, mulai dari awal sampai dengan akhir, yaitu uji klinis 3. Dan dari review tersebut oleh para pakar dan juga internasional, dan kalau hasilnya bagus, nanti baru akan untuk beredar di suatu negara, pasti akan diberikan izin edarnya oleh negara itu, otoritas negara itu. Kalau konteksnya Indonesia, pasti oleh Badan POM untuk izin edarnya. Dan pasti ada komunikasi juga dengan antara Kementerian Kesehatan juga dengan WHO, sehingga betul-betul vaksin yang beredar memang
juga mendapatkan endorsement dari WHO. Baik, bagaimana koordinasi dengan Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan? Ya, selama ini khusus untuk yang vaksin yang sedang melalui uji klinis 3 di Indonesia, berkoordinasi dengan cukup baik dengan Badan POM. Jadi karena yang mengizinkan untuk uji klinis 3, fase 3 juga Badan POM. Jadi untuk itu maka selalu didampingi oleh Badan POM dan dipastikan bahwa seluruh prosesnya berjalan dengan baik dan benar, sehingga diharapkan hasilnya juga segera keluar. Ya, sebagian publik masih ada yang menanyakan, Prof. Ini kan ada banyak negara yang mengembangkan vaksin COVID-19. Tapi mengapa kita memilih yang dari Tiongkok dan dari Inggris? Sementara misalnya ada juga Rusia yang mengklaim katanya juga sudah menemukan vaksin ini. Ya, sebenarnya dari mana negaranya itu bukan hal yang prioritas. Yang kita prioritaskan adalah ketersediaan vaksin untuk kepentingan masyarakat kita, itu dalam konteks pengadaannya, tetapi dalam pemberiannya selalu aman dan efektif, itu nomor 1. Dan karena kita ingin melindungi lebih cepat, tentunya kita akan berusaha untuk produsen vaksin yang memiliki kecepatan dan kemampuan juga melakukan studinya juga dengan baik dan transparan, sehingga akhirnya itulah yang dipilih. Prof, kalau seandainya setelah uji klinis 3, aman mungkin aman, tapi efektifnya kurang efektif, apa yang akan dilakukan? Apakah tetap akan diberikan ke masyarakat atau masih akan dilakukan tahapan berikutnya sampai kemudian dinyatakan efektif? Jadi saya ingin menegaskan kembali prinsip yang dipegang, yaitu aman dan efektif. Jadi sampai sekarang semua sedang berproses dan kita lihat saja hasilnya nanti. Dan kita berharap hasilnya memang aman dan efektif. Karena kita selalu mengikuti seluruh prosesnya. Jadi kita ingin pastikan itu terjadi. Karena memang tujuannya dari vaksin kan itu. Jadi aman dan efektif itu tadi ya. Baik, Prof, sekali lagi mungkin bisa disampaikan kepada kita semua. Tadi juga Satgas COVID-19 ini berkali-kali menyampaikan agar tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dan sebagainya. Termasuk juga bahwa kita akan segera menerima vaksin ini. Mungkin bisa disampaikan kembali terkait dengan vaksin, keamanannya, keefektifannya, dan juga bagaimana masyarakat atau publik menyikapi akan keberadaan vaksin COVID-19 ini. Ya, kembali lagi kami ingatkan bahwa COVID ini menular dengan cukup cepat dan cara menularnya adalah melalui kontak. Maka proteksi yang paling mudah dan aman kita lakukan adalah menjalankan protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Pastikan itu dilakukan. Vaksin adalah proteksi juga berikutnya. Jadi dengan penyiapan vaksin yang sedang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah dalam rangka memberikan proteksi ganda kepada masyarakat Indonesia agar betul-betul bisa optimal dan akhirnya masyarakat bisa beraktivitas kembali. Dan tentunya itu semuanya memerlukan proses, begitu juga perubahan perilaku di masyarakat yang sekarang kita dorong terus agar kita juga bergotong royong sehingga betul-betul seluruh masyarakat bisa menjalankan protokol 3M tersebut, dan juga vaksin juga akan kita siapkan secara bersamaan sehingga nantinya betul-betul bisa menimbulkan proteksi pada masyarakat. Ya, jadi artinya meskipun nantinya vaksin itu akan ada, tapi tetap protokol kesehatan itu harus kita patuhi terus. Ya, dan jangan lengah, jangan menunggu-nunggu hanya karena vaksin, terus kita akhirnya lengah tidak menjalankan protokol kesehatan. Sangat berbahaya. Jangan. Baik Prof. Wiku Adhisa Smito, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Indonesia Bangkit. Dan saudara, demikian perbincangan kami. Terima kasih Anda sudah bersama TVRI. Selamat malam dan sampai jumpa.